Materi PCOK, jenis cedera dan cara menanganinya, pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, Pak Guru juga sehat ya. Baik, jumpa lagi dengan Pak Guru di sini. Kita akan lanjut belajarnya tentang jenis cedera dan cara menanganinya. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita akan mempelajari cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari. Pada video atau pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang berbagai jenis cedera dalam aktivitas olahraga atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, kita akan belajar cara menanggulanginya ya. Tapi pastikan juga anak-anak memahami apa saja tujuan belajarnya. Pertama, setelah kalian menyimak video ini dapat menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari dengan tepat dan dapat mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Jadi itu tujuan belajarnya, dan pastikan kalian sudah mempencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar selalu mengikuti materi terbaru dari Pak Guru ya. Baik, kita mulai langsung. Yang pertama tentang luka iris atau luka sayat. Pertolongan pertama pada luka iris atau luka sayat ini sebagai berikut. Pertama, kalian harus membersihkan luka dengan air. Taburkan obat antiseptik luka. Pasang plester pada luka agar mulut luka atau lukanya itu bisa tertutup rapat. Ya, seperti ini. Kemudian jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Ya, jadi seperti itu. Semisal kalian mengalami luka iris atau luka sayat. Bisa dimengerti? Lanjut untuk luka memar. Pada luka memar ini kita harus mengompres bagian memar dengan air dingin atau air es sekira 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembekakan. Cara ini dilakukan juga luka memar tanpa terjadi pendarahan. Nah, seperti ini. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka bisa lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa lebih cepat. Dan kita harus tahu bahwa setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri, kompres hangat untuk menghilangkan memar. Jadi begitu jika kalian mengalami luka memar. Selanjutnya, untuk luka memar ini ya, kompres dingin bertujuan mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri juga. Kamu dapat membuat kompres dingin menggunakan alat dan bahan seperti berikut. Ada handuk. Rendam handuk dalam air dingin atau kain ya. Peras dan kompreskan pada bagian yang cedera. Kamu dapat mengganti kompres ini setiap 10 menit. Kalian juga bisa menggunakan kacang polong beku. Bungkus kacang polong beku dengan kain tipis dan gunakan es yang dibungkus plastik. Tambahkan sedikit garam untuk kompres dingin. Begitu untuk luka memar, bisa dipahami? Kita lanjut untuk luka lecet. Nah, luka lecet ini kita harus mencuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit yang lecet. Bersihkan tanah atau pasir, misal ada yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Begitu ya untuk luka lecet. Nah, ini contoh plester-plesternya yang bisa kalian gunakan. Dan lanjut luka tusuk. Pada luka tusuk ini, jika masih terdapat benda tajam pada lukanya atau masih tertusuk bendanya, sebaiknya jangan dicabut terlebih dahulu. Benda tajam yang ditancap mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapat pertolongan medis. Itu ya untuk luka tusuk. Berikutnya ada luka gigitan. Luka gigitan ini diakibatkan hewan, terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapati orang atau dirimu terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut yang harus kalian lakukan. Pertama, sikap tenang dan jangan panik. Segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih.
lalu oleskan krim antibiotik pada luka. Nah, krimnya seperti ini kurang lebih, lalu balut luka dengan kain kasa. Ya, itu jika lukanya ringan. Dan berikut untuk luka gigitan binatang yang berbahaya dan menimbulkan penyakit seperti rabies ya dari anjing, rakun, kelelawar, dan kucing. Berikut tindakan yang harus kalian lakukan. Cuci luka dengan sabun dan air bersih lebih kurang 10 hingga 15 menit. Oles luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, dan nyeri. Itu untuk luka gigitan. Bisa dipahami? Baik, sekarang mari kita mencoba. Pertama, luka lecet seringkali kita mengalaminya. Bagaimana cara menangani luka tersebut? Kedua, apa yang Anda lakukan jika mengalami luka gigitan binatang berbahaya? Yang ketiga, praktikkan cara mengobati lukamu sendiri. Mintalah temanmu atau siapapun yang ada di sekitarmu untuk mengamati tindakanmu saat melakukan pengobatan. Mintalah pendapat juga terkait tindakan yang kalian lakukan tersebut. Semangat mencoba dan jangan lupa di like, share, subscribe, dan pencet tombol notifikasinya untuk selalu mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Sampai jumpa di materi berikutnya.